ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersalawat di hari yang mulia ini sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh kita berbahagia pada kesempatan hari ini bisa bertemu di masjid Allah, di rumah Allah, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, dengan penuh ketundukan agar meraih pahala dan kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang pantas untuk dipuji, tidak ada yang pantas untuk disembah di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di muka bumi ini Allah telah memuliakan kita dengan memberikan kehidupan yang layak. Lantas kemudian Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Sungguh ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, apabila kita dilepas di bumi ini, terserah, yang penting kenyang, yang penting makan, maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita sungguh tidak akan nikmat, wahai kaum muslimin. Tidak akan ada kebahagiaan ketika kita tidak mendapatkan perhatian, terlebih perhatian dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita cukup dengan harta yang halal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sungguh doa yang indah yang mengajarkan kita untuk selalu meminta kepada Allah rezeki-rezeki yang halal. Ya Allah, berikanlah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan jauhkan diriku dari rezeki-rezeki yang haram. Dan cukupkanlah diriku dengan keutamaan-Mu ya Allah dari bergantung kepada selain-Mu. Subhanallah, doa yang sangat-sangat indah yang apabila kita panjatkan
begitu mulianya diri kita, begitu bahagianya kita sebagai seorang muslim hidup di bawah naungan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat wahai kaum muslimin, rezeki yang sedikit akan tetapi dia halal, itu diberkahi oleh Allah daripada rezeki yang banyak akan tetapi didapati dari cara-cara yang Allah tidak sukai, didapati dari cara-cara yang haram. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal qalilu minal halali yubarak fihi wal haramul kathiru yadhhab wa yamhaquhullah. Rezeki walaupun sedikit dia halal, maka Allah akan berikan keberkahan di dalamnya, diberkahi insyaallah. Wal haramul katsir, dan rezeki yang haram jumlahnya banyak akan cepat pergi wahai kaum muslimin, akan cepat pergi dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya. Begitu banyak kita lihat orang-orang yang begitu bahagia dengan kesederhanaannya. Walaupun kita melihat dengan mata kepala kita, begitu sulitnya dia mencari uang, begitu sulitnya dia mencari rezeki, akan tetapi Allah memberikan kebahagiaan dari sisi-sisi yang lain. Anaknya sehat, istrinya taat, keluarganya tentram, tidak pernah mendapatkan masalah yang besar. Bukankah ini sebuah keberkahan? Bukankah ini merupakan titik kebahagiaan kita di bumi ini? Dan kita juga melihat betapa banyak yang Allah anugerahkan rezeki. Kita melihat dengan kacamata kita, fulan nikmat, fulan enak, kehidupannya nyaman. Akan tetapi begitu banyak masalah yang merundungnya. Anaknya sakit, istrinya suka menghambur-hamburkan uang, tidak taat kepada suami, keluarga tidak diberkahi, tidak ada bacaan Al-Quran di dalam rumah. Apakah seperti ini bisa dikatakan berkah? Maka tidak wahai kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mencari rezeki, kebanyakan manusia terbagi menjadi ke dalam dua golongan. Yang pertama, golongan yang acuh tak acuh, golongan yang tidak peduli tentang hukum-hukum Allah, tidak peduli apakah rezekinya didapatkan dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Dia tidak memperdulikannya. Yang penting hari ini saya kenyang, yang penting ambisi saya tercapai, yang penting apa yang saya inginkan bisa terwujud. Inilah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia zaman, waktu, la yubalil mar'u, manusia tidak peduli bima akhazal mal, dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halal atau min haram, apakah rezeki itu dari yang halal atau sebaliknya, rezeki itu didapatkan dari cara-cara yang haram. Dan sungguh wahai kaum muslimin, kita ada di zaman itu sekarang. Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang kurang peduli, bahkan sama sekali tidak peduli terhadap halal ataupun haramnya harta yang dia konsumsi. Apabila manusia telah menjauh, tidak acuh, tidak peduli terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya turunkan dari hukum-hukum halal dan haram, maka manusia yang menjadi golongan pertama ini akan menjadi budak-budaknya dunia,
akan melelahkan dirinya mengejar-ngejar dunia, dan dia akan menjadi budak-budak harta. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ta'isa abdud dinar. Sungguh celaka. Sungguh celaka. Siapa yang celaka? Hamba-hambanya dinar, wad dirham, juga hamba-hambanya dirham, wal qatifah, wal khamisah. In u'tiya radiya, wa in lam yu'ta lam yardo. Apabila dia diberikan, apabila dia dikasih apa yang dia kehendaki, maka dia ridho kepada Allah. Akan tetapi apabila dia tidak diberikan yang menjadi ambisinya, maka dia tidak ridho terhadap keputusan Allah. Padahal wahai kaum muslimin, hamba Allah Abdullah adalah seseorang yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila diberikan sesuai dengan kehendaknya, itulah yang baik untuk dirinya. Apabila belum diberikan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tentu Allah lebih tahu tentang kita. Ini kelompok yang pertama. Kemudian datang kelompok yang kedua. Kelompok yang sebenarnya di dalam hatinya ingin sekali mengetahui asal muasal hartanya. Apakah harta saya dapat dari cara yang haram atau dari cara yang halal? Ada keinginan di dalam hatinya untuk memperbaiki cara-caranya dalam mengais rezeki. Maka kelompok yang kedua ini, wahai kaum muslimin, hendaknya belajar, menuntut ilmu, tidak bosan-bosan pergi ke kajian, tidak bosan-bosan untuk bertanya, untuk mencari posisi aman terhadap harta-harta yang dimilikinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, manit tajara qabla an yatafaqqaha faqad irtatama fir riba. Barang siapa ittajara, berdagang, barang siapa yang berdagang, walam yatafaqqah, dia tidak faqih, dia tidak mengilmui tentang riba, maka dia akan irtatoma, waqa'a fihi wartabaka, dia akan jatuh ke dalam riba. Semakin dia mendalami perdagangannya, semakin jatuh lagi ke dalam riba, semakin jatuh lagi. Dan Umar radhiyallahu taala anhu melarang keras bagi orang-orang yang belum faham akan ilmu perdagangan kemudian masuk untuk berdagang di pasarnya. Beliau mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha aklar riba. Jangan ada yang berdagang di pasar ini, di pasar kami, kecuali dia telah faham tentang riba. Sungguh berat wahai kaum muslimin bagi kita seorang muslim yang Allah ciptakan untuk beribadah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini amanah berat buat kita. Di dalam mencari rezeki pun kita wajib untuk mempelajari, untuk mengilmui apakah harta yang selama ini kita didapati dengan cara yang halal ataupun cara yang haram. Kita wajib peduli akan hal ini. Action kita beda dengan action selain muslim. Mungkin di luar sana orang-orang yang non muslim tidak peduli dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita sebagai seorang muslim harus memberikan perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Apabila kita tidak perhatian, begitu besar dampaknya, begitu besar dampak dari harta-harta haram. Apa saja? Pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memakan harta haram, sungguh dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sungguh dia telah durhaka terhadap perintah Allah. Dia telah membangkang terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Padahal Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah apa-apa yang ada di bumi, sesuatu yang halal dan thayyib. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka adalah musuh bagi kalian. Jangan ikuti mereka. Mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian wahai kaum muslimin, apabila seseorang telah jatuh kepada harta-harta yang haram, maka dampaknya adalah melemahkan semangat dia di dalam beribadah kepada Allah. Wa hadza waqi'. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi ketika seseorang sudah memakan harta-harta yang haram. Sudahlah, saya aja tadi mencuri, mengambil hartanya. Saya aja rezeki hari ini dari hasil mencuri. Buat apa saya sholat? Percuma saya sholat kalau saya masih mencuri. Akhirnya lemah dan semakin lemah dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul. Ini perintah Allah kepada para rasul. Apa? Kulu minat thayyibat. Makanlah dari apa-apa yang halal. Wa'malu salihah. Allah memanggil para rasul, kemudian memerintahkan untuk memakan apa-apa yang halal, kemudian beramal saleh. Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Azim mengatakan bahwasanya ketika Allah mengabarkan tentang makanan yang halal, kemudian ibadah, menunjukkan bahwasanya makanan yang halal itu sangat-sangat berpengaruh terhadap semangat kita di dalam beribadah. Maka perhatikanlah kita hari ini. Apabila kita loyo dalam beribadah, malas menegakkan sholat 5 waktu di masjid, tidak pernah menyentuh Al-Quran kecuali telah diingatkan, maka mari kita perhatikan kembali dari mana asal muasal harta kita. Mari kita bertanya kepada para ahlul ilmi. Apabila ada sesuatu dari harta kita yang ternyata didapati dari cara yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka jangan pernah ragu untuk meninggalkannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian dampak yang sangat-sangat terlihat ketika seseorang tidak peduli lagi dengan haram ataupun halalnya hartanya, maka yang terjadi adalah kelemahan, wahai kaum muslimin. Kelemahan yang akan menimpa kaum muslimin, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, salah satu transaksi atau cara riba, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian lebih memilih, kalian mengambil ekor-ekor sapi. Apa maksudnya? Kalian lebih ridho dengan peternakan kalian, sibuk sama peternakan kalian. Wa raditum bizzar'i, dan kalian lebih ridho terhadap pertanian kalian. Wa taraktumul jihada, dan kalian pun meninggalkan jihad di jalan Allah. Sallallahu alaikum,
maka Allah akan memberikan zullan, kehinaan. Sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kehinaan. Allah akan memberikan kehinaan yang sangat hina sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dari sini wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu sayangnya Allah, begitu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga urusan mencari rezeki pun menjadi urusan yang dikabarkan, menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Maka mari wahai kaum muslimin, kita mengoreksi diri kita, kita bermuhasabah, kita cek apakah harta yang selama ini kita konsumsi, kita pakai berasal dari harta yang halal? Adakah kezaliman-kezaliman selama ini yang kita lakukan? Ketika kita sedang mengais rezeki, maka kalau ada, hendaknya kita kembalikan kepada yang hak. Kita segera beristighfar kepada Allah dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari harta-harta yang haram. Semoga Allah mencukupkan hati kita dengan harta-harta yang halal saja, sehingga kita nanti dapat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan keadaan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم